Ada yang menarik di balik video klip lagu berjudul 180 derajat yang dibawakan Dik Doang. Gambar-gambar yang terdapat dalam video klip itu ternyata direkam sendiri oleh Dik Doang saat ia berada dalam sebuah toilet di dalam pesawat terbang. Semuanya terjadi setahun yang lalu. Penggemar motor Vespa ini ketika itu berada dalam pesawat terbang yang membawanya pulang dari Bangkok menuju Jakarta, dan saat itu ia bersama istrinya Mirna Yunita usai enteng. Saat kami mengikutinya menuju tempat berkampanye melihat jalanan yang macet, Hetty langsung ambil inisiatif untuk berjalan kaki walau jarak ke lokasi masih sekitar 1 kilometer di tengah terik matahari. Apakah Hetty juga jurkam semata-mata karena ingin mendukung sang suami? Saya memang bebas. Saya adalah salah seorang ketua di seni budaya di DPP, tetapi untuk kampanye ini saya manajer kampanyenya suami saya. Artis cilik Dea Imut ternyata memiliki kamar pribadi yang cukup nyaman. Selain dilengkapi dengan televisi, kulkas, dan meja belajar, puluhan boneka juga memenuhi ruang tidurnya. Bagi Dea, kenyamanan kamarnya membuat ia menjadi betah di rumah. Adekku sayang, izinkanlah ku. Inilah kamar tidur artis cilik Dea Imut. Di dalamnya ada kulkas kecil berwarna merah, meja belajar, puluhan boneka, dan juga beberapa tas. Kalau tidak sedang sekolah atau syuting, pemain sinetron Bidadari ini mengaku banyak sekali menghabiskan waktu di ruang tidurnya. Dari seluruh isi kamar Dea, koleksi boneka yang beraneka ragam cukup menarik perhatian. Maklumlah, hampir semua boneka milik Dea itu berwarna pink. Ia memang penggemar warna merah jambu. Bahkan barang-barang seperti tas, pakaian, sepatu, dompet, dan pernak-pernik lain juga bernuansa pink. Tentang koleksi barang di dalam kamarnya yang didominasi dengan warna merah jambu, dia menceritakannya kepada tim cek dari cek. Dari boneka, tas, dari spray, dari apa sih ya gantungan itu dari apa lagi, semuanya yang ada di kamar dia itu paling dia sukain karena pink itu pink itu tahu apa, pink itu cakep, warnanya terang, lebih terang dan cantik, bikin orang apa sih, kadang-kadang orang suka warna ini tapi yang dia paling fans yang ini gitu-gitu. Ya seneng aja. Apa saja sih yang dia kerjakan di dalam kamar? Kalau nggak main, nonton TV, atau nggak main boneka, atau belajar, sama ngisi-ngisi. Atau kalau ada PR, dia nulis PR aja. Selain boneka, apa koleksi lain yang dia simpan di kamarnya? Koin-koin dari koin-koin dari sana lah, dari aku udah punya Cina, Singapura, sama Australia, baru punya 3 koleksi pink juga sih. Saya lihat aja semuanya tuh ada tas pink, boneka pink, dompet pink, jadi ya tempat makan juga ada yang pink. Jadi baju semuanya pink, ini aja pink, sama jam. Mana yang lebih dia sukai di antara koleksi bonekanya? Boneka yang paling disukain ini yang ada di atas, itu banyak yang dia sukain. Habis itu yang paling gede tuh di lemari. Ini boneka kesayanganku. Ya enak aja dipegang. Dikasih sama teman kakakku. Dari mana saja koleksi itu dia peroleh? Ada yang dari kado, ada yang bikin sendiri, ada yang
apa ya? Ada yang dikasih, ada yang dipesan. Apakah dia suka membersihkan kamarnya sendiri? Dia nggak pernah ngerapiin, tukang berangkatakin sama adik. Kakak yang rapihin. Gara-gara membuat video klip di dalam kamar mandi pesawat, penyanyi Dik Doang nyaris digelandang kepolisian negara Singapura. Peristiwa itu terjadi ketika Dik dan istrinya dalam perjalanan pulang dari Bangkok menuju Jakarta. Ketika itu Dik sedang berada di dalam pesawat dan Dik merekam dirinya yang sedang bernyanyi dengan sebuah handycam di dalam toilet pesawat. Namun sayang aksi Dik itu berbuntut omelan dari pihak keamanan pesawat. Dulu kamu. Ada yang menarik di balik video klip lagu berjudul 180 derajat yang dibawakan Dik Doang. Gambar-gambar yang terdapat dalam video klip itu ternyata direkam sendiri oleh Dik Doang saat ia berada dalam sebuah toilet di dalam pesawat terbang. Semuanya terjadi setahun yang lalu. Penggemar motor Vespa ini ketika itu berada dalam pesawat terbang yang membawanya pulang dari Bangkok menuju Jakarta, dan saat itu ia bersama istrinya Mirna Yunita usai berlibur di negeri Gajah Putih. Dalam pesawat, penyanyi yang juga presenter ini pergi ke kamar kecil sambil membawa kamera handycam. Lucunya saat berada di kamar kecil, tiba-tiba saja Dik Doan mendapat inspirasi yang agak nyeleneh. Ia langsung merekam gambar dirinya sendiri saat berada di dalam toilet. Tidak tanggung-tanggung, Dik menghabiskan waktu hampir selama 1 jam di dalam toilet pesawat. Perjalanan ke Thailand itu 4 jam ya. Aku orangnya nggak bisa diem, jujur aja itu. Nggak bisa diem, jadi 2 jam itu aku langsung boring. Aku bilang sama istriku, aku mau pergi dulu. Aku bawa kamera terus aku ke belakang. Di WC itu aku berpikir, waduh lighting oke nih. Apa ini? Bikin klip aja. Kebetulan kameramennya gue sendiri, terus lightingnya juga gue sendiri, art directornya gue sendiri, semuanya dikerjain sendiri. Dia dikerjakan di ketinggian 3.700 di atas permukaan lautnya. Hampir 1 jam di dalam WC pesawat. Dan ini nggak direkayasa. Karena lama berada di dalam kamar kecil, pihak security pesawat langsung menegur ayah 3 anak ini saat ia keluar dari toilet. Ya begitu aku keluar, ternyata sudah ngantri dan ada petugasnya. Karena terlalu lama kan ya, jadi kontrolnya ternyata keluar itu dari pilot. Dimarah-marahin aku. You stupid man, fasilitas umum. Kamu nggak boleh begini, kamu nanti berhadapan sama saya di bandara gitu kan. Gara-gara idenya yang gila, Dik Doang nyaris berurusan dengan pihak keamanan pesawat dan bandara Singapura, tempat mereka melakukan transit. Ia pun mengaku sempat khawatir. Lantas bagaimana akhir cerita hingga kaset rekaman gambarnya itu bisa lolos dari pihak security bandara? Saya bilang sama istri saya, bawa ini kaset ke Jakarta, apapun yang terjadi jangan pikirin aku. Yang penting dibawa. Nanti kamu duluan aja yang jalan gitu. Nah, itu aku ganti baju semua, sosialis aku ganti semua. Terus udah istriku pergi duluan dalam keadaan yang mawas diri. Aku keluar, nunduk. Morning. Keluar, alhamdulillah. Tidak sia-sia upaya Dik mengambil gambar di toilet pesawat setahun yang lalu itu. Rekaman gambar itu dipakai untuk video klip lagu terbarunya berjudul 180 derajat. Lantas apa komentar produsernya ketika Dik Doang mencetuskan ide untuk memakai gambar rekaman pribadinya sebagai bahan video klipnya? Besar gue sebelum gue tawarin kaset gue, dia bilang kamu harus bikin video klip tuh yang beda sama orang lain. Nih contoh nih, Naif katanya gitu. Terus begitu saya bilang, Pak saya kalau soal klip udah jadi Pak. Terus saya kasih dia begitu pasang, gila. Kamu tuh gila. Jadi banyak komentar tentang video klip ini. Yang termasuk saya hargai adalah orang Bandung. Gimana video klipnya? Dia bilang luar biasa biadab. Dengan segala kekurangannya mungkin. Dik Doang memang penyanyi eksentrik. Beberapa tahun silam ia pernah diprotes karena salah satu video klipnya yang digarap menyinggung kaum waria. Begitu juga dengan video klip terbarunya ini, ia nyaris berurusan dengan polisi. Dari 2 kejadian itu, apakah Dik kapok bikin sesuatu dengan ide gilanya? Jadi untuk membuat sesuatu yang gila lagi, untuk membuat sesuatu ide-ide baru itu, ya aku butuh yang sederhana sih. Jaga kesehatan,
makan nasi biar jadi energi bisa bersirkulasi menjadi imajinasi.